Jemput Oh, dia. jemput dia. Oh, bukan pulang. Iya, jemput dia. Kalau pulang mah kita paham kan. Cuman agak sempit aja jalanan. Datang 3:30, parkir paling belakang, besok bangun-bangun jam 11, loh udah di depan mobilnya. Suka. Ikutan saya ngasih. Bantunya lebih ke per bulan atau ke per kedatangan, Pak? Per bulan, Pak. Negara Plus 26 Sengsara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pemuda masa kini. Saya dari 15 meter sebelum kantor ini saya udah ngadu orang-orang. Ngadu apaan? Saya nggak terima sama kantor Bapak. Kenapa? Kenapa ketika mama saya datang saya nggak diajak? Wah, yang mana tuh? Mamanya datang. Kata mama saya. Kita nggak ada pernah ngundang Mami Nunung. Bukan. Mama Dede juga bukan. Mama Dede juga belum. Bukan. Mama Hengki ketuanya. Ketuaan Mama Hengki. Oh iya. Siapa? Mama saya datang ke sini katanya kalau mama datang katanya tante datang nggak boleh gitu. Tante Erni. Wah, anak. Iya. Iya. Kenapa sesuai dengan kategori? Jadi kita Wah, waduh. kalau nggak salah kategorinya kalau di search stepson Iya. stepmom ya. Ya. Aduh, kok sesuai kategori ya? Hentikan pikiran-pikiran ini. Kenapa gitu. Kenapa keyword itu jadi favorit ya? Nggak ngerti gue juga. Tapi ya keyword itu tuh apa ya? Jadinya predikat orang, image orang tuh akhirnya jadi baik. Jadi baik terhadap Iya. Dulu kita waktu kecil diajarin ibu tiri kayaknya jahat. gitu ya. kejam. Ibu tiri kejam. Tapi kenapa Dengan adanya kategori itu, kita kok jadi suka ya? tapi kan itu berarti ada perubahan juga dari ibu tiri. Oh, Dulu kan tidak merawat tubuh. Oh iya, dulu mungkin galak ya. Galak. Ibu-ibu Iya. tiri sekarang kan merawat tubuh. Betul, tapi di kategori itu memang agak galak sih. Kadang-kadang. Ada yang lebih galak. ke nyuruh-nyuruh ya. Nyuruh ada. Tegas. Tiba-tiba datang marah-marah. Iya, ya kan? gitu. Lagi nyuci mesin cuci, nyangkut tangannya. Iya. Lagi nyuci piring, saya suruh benerin ledeng. Iya, benerin Gitu. ledeng. Nyangkut, Iya, stuck gitu, stuck. iya. Tolongin dong gitu. Mas, kacau nih mas. Jadi Aduh. gantian saya mau ngadu Pak Oh, ke sini Pak. mau gantian mau ngadu. Oh, Iya. jadi Tante Erni. Iya, mama saya itu. Oh, gitu. Mau Mama ngadu. Waduh. Iya. Oke, saya data dulu sebelumnya ya. Iya, baik. Namanya siapa? Saya Gofar Hilman. Gofar. Oke, Gofar Hilman. Iya. Pekerjaan? Pekerjaan Pak, nah ini bingung nih Pak. Kadang-kadang saya juga nggak tahu pekerjaan saya Pak. Ya, kok bisa nggak tahu? Jadi serabutan gitu Pak. Serabutan. Iya, kadang-kadang saya ngerjain kerjaan orang juga. Contoh. Contoh misalnya ada orang nih, mobilnya kenapa-napa gitu kan. Terus pengen dijual. Mas Gofar, tolong goreng dulu boleh nggak? Gitu. Mas Gofar tolong goreng dulu. Sosok masukin YouTube Mas gitu kan. Jadi ntar Iya. dibahas mobilnya. Iya gitu. Rame. Makanya saya bingung kerjaan saya nih. Oh gitu. Iya. Iya. Bentar Iya. ya. Ini topik yang sensitif ini ya. Iya. Mengenai menggoreng mobil ini ya. Karena sebel ya. Beli Katana Escudo lama, bangkainya aja masa 60 juta kan gitu ya. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu Nggak masuk akal. aneh tuh goreng. Tapi apakah Anda bagian dari pergerakan itu? Tidak, saya sebenarnya cuma mempromosikan aja. Oh. Iya, cuma kadang-kadang pakai minyak dan wajan. Ngegoreng dong. Namanya itu dong. Iya. Gitu. Iya. Bahkan Innova Anda juga saya tahu berakhir kemana. Oh, tahu ya? Iya, ke Antasari gitu. Oh iya benar. Iya. Bener. Jadi Iya. emang sebenarnya kan niat goreng. Ah. Tapi kebetulan ada harga yang tinggi, kenapa nggak dilepas? Betul. Gitu. Dan ada yang mau ya. Ada yang mau. Berarti kesalahannya sebenarnya bukan di pedagangnya, pembelinya. Kenapa pembeli ada yang mau dengan harga tinggi gitu kan? Iya. Itu Cuma jadi- kan ketika harga tinggi yang memang dikasih ke saya kan kita harus memberikan value, Pak. Betul. Nggak cuma mobil standar. Ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban. lah. Apa Iya, yang iya. lu dapat mobil ini dibandingkan mobil lain? Pembedanya Gitu. apa? Iya, pembedanya Tapi saya banyak. dengar-dengar dia sekarang capek. Kenapa capeknya? Ngejawab-jawabin udah bukan mobil Gofar lagi ini. Ini udah mobil saya. Tapi ini yang terjadi, Riz.
Bis. Iya. Bis. Iya, Robis. Iya, Robis. bis. Jadi ketika orang yang beli mobil gue nih, di lampu merah, seringkali diketok-ketok gini. Cokot. Kalau orang lihat di luar, waduh, begal nih. Ya. Ngajak berantem nih. Iya. Padahal pengen mencoba ramah. Mencoba pengen akrab, kenal nih gua nih yang punya mobil. Itu terjadi sama saya juga. Kalau lagi di lampu merah, diketok-ketok, ya udahlah ya, lagi nyetir gitu kan. Wih bro, santai bro, siap bro ya gitu Itu kan. lu. Iya. Nah kalau orang lain, Yang beli mobil lu kan kita Iya. nggak tahu kehidupan dia bagaimana. pernah ada kejadian, dia baru ngedate sama cewek. Ah. Ya, dia baru beli mobil gue nih. Oke. Mungkin semingguan lah. Oke. Di lampu merah, diketok-ketok gini. Oh, sokot. Oh, bukan Bang Gopar. Terus ceweknya gini, kamu sebenarnya apa sih? Kerjaan kamu tuh apa sih sebenarnya? Enggak. Jadi jelasinnya panjang. Jadi ini mobil dulu. Saya beli punya Gofar. Gofar tuh siapa? Aduh, gimana ya? Dikasih YouTube tuh kan dia sering gini-gini. Gitu tandanya. Satu circle sama Gofar. Iya. Cewek lagi. Iya. Anak Twitter lagi. Iya. Ngerti ngambil gemeteran nanti. Iya. Waduh, Pak, iya bisa rusuh gitu juga ya. Rusuh. Terus Bisa ditanya lagi, kenapa harus gini? Iya. Panjang kan jadinya kan? Panjang. Itu trademarknya dia. Iya, Segala sebenarnya gini kan bukan hal yang jorok. Betul. Ini kan keberuntungan kan. Meriam Jagur yang di Kota Tua kan ini keberuntungan. Iya. Iya. Iya sih sebenarnya ini nggak bisa juga disensor sama KPI. Iya. Apa coba? Iya. Dan ini kan ada bahasa isyarat juga nih emang ada gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang jorok gitu kan. Artinya apa bahasa Artinya, isyarat? ini kalau nggak salah huruf T deh, kalau nggak salah ya. Huruf T. Kalau nggak salah, huruf T kalau nggak salah. Oh, berarti kalau lagi pressing itu banyakin aja ya? Iya, dan kalau misalnya- singkatan huruf T. Tapi kayak gini. Dan kalau misalnya di Amerika Latin zaman dulu, Oke. itu tuh buat mengusir hantu. Oh. Tandanya, Iya, kayak gitu. kalau sekarang finger cross atau Iya, apa kayak gitu lah. gitu. Ini Oh. mengusir hantu. Jadi bukan sesuatu yang jorok. Dia hantunya dicabut nih. Iya, paling hantunya kayak, sekut cuy ini. Jadi gitu. Patron. Iya, kayak gini-gini lah. Patron. Kayak gini-gini gitu. Jadi bukan sesuatu yang jorok. Bukan sesuatu yang jorok Iya, juga. iya. Oke, aman. Itu kalau soal itu aman. Ini Ya, kita aman. sekarang saya kan manggil Mas tadi ada pengaduan. Iya, Tapi iya. saya juga sebenarnya ada pengaduan di dunia otomotif ini. Ya. Oh iya, kenapa? Selain harga Morris Mini Classic yang makin naik. Oh, yang Anda beli itu? Bukan, enggak Mas, jangan gitu. Hei, saya nggak pernah upload ya. Tolong, nggak ada, saya kaget loh Mas ya ini loh. Boris beli, Jegel beri, gila. Semuanya pelawak Medan ini beli semua ya? Bukan. Oh, iya. Morris yang klasik. klasik. Oh, Kan iya. lihat harganya ya. Iya. Yang dipakai iya. sama Om Jujuk Margono gitu-gitu kan. Betul. Ada yang Rovernya, ada yang berapa? Ada yang 700, 800 Ada yang 800 juta. Iya. Kalau yang Rover dan nasi Orion itu terserah yang jual deh harganya berapa Harganya gitu. gelap lah itu, harga Gelap kolektor. Nah, Gelap maksud saya kalau di bidang ada mobil sejuta umat nih, sekarang lagi tren cumi-cumi darat. Di jalan tuh lumayan mengganggu gitu. Iya. Di jalan lumayan mengganggu bukan karena asapnya, Iya, tapi karena skillnya membahayakan orang. nah, ini sebenarnya Tahu kan fenomena itu Tahu, kan si cumi-cumi tahu. darat itu? Nah, ngomongin cumi-cumi darat sebenarnya hal yang menurut gue tricky nih. Oh, kenapa tricky? Karena ternyata secara teknis itu memang ada gunanya. Oke. Tapi secara kegunaan memang nggak ada gunanya. Iya kan? Jadi gini, kenapa cumi-cumi darat? Jadi ketika berbahan bakar diesel mobil, ya. itu cumi-cumi darat, kenapa ininya asapnya hitam? Pasti dari setelan nozzle. Oke. Nah, kenapa itu setelan nozzle harus dibikin hitam? Biar powerful. Betul. Biar ngeluarin semua tenaga yang dia punya nih mesin. Jadi kasar katanya dikasih air minumnya lebih banyak, pasti larinya lebih kencang, karena dia nggak ada aus-ausnya. Cuma kita bisa kok kalem di jalan, misal disetel, Oke. nggak ada asap hitam sama sekali, bisa. Oke. Atau asap hitam di kick down pertama doang, sisanya aman. Bisa juga. Bahkan kalau standar Sebenarnya juga ada kok. Ada. Standar, tapi Ada. maksudnya kebut-kebutannya itu. Iya. Gue suka kaget. Iya. Udah, wuh gitu. Wah, Apalagi di tol kan. Iya. Iya. Apalagi kalau sekarang pada tahu-tahu trek-trek tol Andara yang baru yang nembus ke Serpong ya. Iya, Itu iya. kan tol sepi dan panjang. Waduh, banget itu, Tol. sekarang tuh jam 7 udah padat banget. Iya, karena orang udah pada ke tol itu kan, udah pada tahu. Oh, udah pada tahu? Udah pada tahu. Oh, jadi pada main di sana? Iya, Oh, iya. terus jadi saya, sorry guys, sorry ya kalau mau merusak tongkrongan kalian. sorry ya guys, karena emang itu tol sangat mungkin dicintai sekali ya. Iya, betul. Iya, Treknya kan? juga enak kan. Iya, treknya enak apa Iya. gara-gara yang punya ya? Iya, yang punya siapa?
Bukannya Baba Alun yang Oh punya itu? iya benar. Doi juga kan demen main mobil. Iya benar. Baba lu juga demen mobil. Iya, demen main mobil juga, Tapi kan? memang secara teknis memang ada gunanya. Iya, untuk menaikkan performa. Cuma ini kita ngomongin secara kalau etikal ya. Oke. Ketika memang di track gitu kan yang seharusnya kayak disentuh Itu atau mah apa ya udahlah. Ya udahlah gitu iya. kan. Kalau kemarin nih, Pak Robi saya ke Thailand ya. Iya, nah itu saudara terdekat tuh. Wah, itu dieselnya gila-gilaan. Thailand tuh sekarang semuanya menurut gue tuh maju banget. Oh iya dong. Yang pertama, pemerintah itu meng-0%-kan pajak double cabin. Biar Mempertumbuh perkebunan. Iya. Untuk membantu naikin perkebunan. orang-orang yang punya pengusaha perkebunan. Betul. Jadi disupport ya udah gue pajakin 0 deh double cabin. Kalau kita kan pajak ada 2 nih, udah pajak sama kir juga. Iya, sama satu lagi. Apa? Double cabin nggak boleh lewat jalan besar dengan kap terbuka. Betul, harus ditutup. Harus ditutup. Nah, di sana enggak. Jadi double cabin tuh banyak banget. Banyak dan banget, harganya ya, tuh ya. di price murah. Iya. Makanya kultur diesel double cabin gila di sana. Nah, di Thailand itu nggak cuma double cabin yang dibalapin. Semua dibalapin. Semua. Tapi memang mereka track balapnya juga ada. Banyak. Dikasih, dan dibikinin. Dan keren. Itu gila ya dari segi pariwisata Thailand sih jauh ya. Terus otomotif juga keren. Sampai operasi plastik udah bagus-bagus Pak Robi. Waduh, kesana arahnya nih. Saya kaget nih. Sekarang silikon nggak ketahuan. Oh, sekarang silikon nggak ketahuan. Iya, udah kayak ori gitu. Udah kayak ori ya, udah kayak bawaan ya. Betul. Ya, semuanya maju. Ini mah Nosko gitu. Iya. Ini di Osok ya. Iya. Tapi berkaitan dengan Nos, kelihatan ori kan masih tiba-tiba menggemparkan jagat sosial media akhir-akhir ini. Kenapa? Dengan mempublish pasangan ya. Saya kan tadinya saya tadi mau bahas otomotif tok murni. Tapi karena tadi berkaitan dengan ori, kecantikan gitu. Kecantikan. Ori banget. Sifatnya dia orisinal banget sifatnya dia. Oh, gokil sifatnya orisinal dari banget. kecil tuh emang begitu. Oh, dari kecil emang udah bawaan. Jadi kayak oke lah lo. Oke, berarti ini yang ibarat kata ini versinya yang all new ya? Iya. Udah yang terakhir banget ini. Fitmentnya bagus lah. Fitmentnya bagus ya, udah pakai lowering kit, pelek gede. Jadi paling 2 jari aja gitu ya. Iya, roll to lips to fender itu nemu gitu. Jadi pas dilihat lagi parkir juga gitu. Keren, cakep ya. Keren. Nggak usah pakai diakal-akalin pakai Airsus atau Nggak usah ya. Fitment bawaannya udah bagus. Udah bagus. Iya. Itu segitu aja cukup ya. Balik lagi mengenai tadi dunia otomotif di negara-negara tetangga ya. Iya. Bahkan kemarin itu Rifat Sungkar mengajukan, maksudnya tolonglah kalau kita lagi mau beli mobil balap atau kendaraan balap itu pajaknya jangan gila-gilaan. Mobilnya harganya 100 juta, tapi pajaknya bisa 200 juta. Gimana industri balapnya mau maju? Dan sekarang yang diperjuangkan sama si Rifat itu adalah modifikasi kan? Iya. Kayak ekspor mesin apa segala macam. Terus perubahan body itu kan harus agak-agak ribet lah sekarang lah. Itu yang diperjuangkan untuk kemajuan modifikasi sama balap di Mungkin Indonesia. dia udah lihat Thailand kali ya? Iya. Ditinggal bentar kok udah jadi edan banget gitu ya? Itu edan banget. Gila edan banget. Itu dieselnya gue acungi jempol deh. Bahkan menurut gue di Asia Tenggara, bahkan di Asia ya, menurut gue nih ya, dieselnya tuh megang banget. Thailand. Kultur diesel itu gila. Ya bahkan kan body kit aja di sini banyak yang jual setelan body kit Fortuner Thailand. Iya. Gitu-gitu kan. Thailand maju semua. Iya. Maju semua. Hebat Thailand, hebat. Gokil ya. Kita pengen lah kayak Thailand lah. Pengen ya. Dilegalkan lah. Balapannya sentuh lagi doang. Itu doang kok tracknya. Dengan aspal yang segitunya. Gue tuh pengen ya punya track balap berandai-andai tapi yang drag gitu kan. Tapi yang proper gitu kan. Karena menurut gue ketika drag itu udah ada yang proper, industri modifikasi dan segala macamnya udah pasti ikut naik. Akan ikut berjalan barengan lah pastilah. Dan gue yakin banget ketika industri balap naik, produk-produk lokal tuh yang aftermarket juga pasti naik juga. Pasti naik. Iya, gue jadi dimulai dari industri track balap yang proper dulu lah. Track proper. Tapi kadang-kadang kalau di negara plus 26 ini ya, mobilnya kan LCGC, mobilnya mobil keluarga gitu. Tapi cembur banget gitu. Kayak kadang-kadang suka lihat, kasihan mobil lu gitu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa asal jangan dipaksain gitu. Kadang-kadang gini Pak Robis, kita kan antara kemauan dan kebutuhan kan sering kali bentrok. Ya, sering kali bentrok gitu kan. Nah, menurut gua ketika LCGC pengen dimodif-modif sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi sesuai nggak dengan kebutuhan harian lu? Karena LCGC kan memang diperuntukkan memang buat mobil harian kan. Iya, ketika pengen dimodif pun ya yang proper aja. Karena ketika dimodif tapi nggak bisa dipakai harian, justru itu nggak keren menurut gua. Nah, ini berarti sudah ketemu nih ya. Asas atau prinsip dasar seorang Gofar Hilman kalau ngemodif.
dimodif boleh, tapi Bisa enak dipakai. harian. Enak dipakai harian. Iya. Jangan sampai mempersulit diri sendiri. Jangan sampai mempersulit diri sendiri. Kondisi tidur miring-miring itu Aduh, mempersulit ribet, diri ribet, sendiri nggak? Itu ribet. dalam kategori mempersulit diri sendiri. Itu ribet. Coba banyak orang yang nyari kesenangan itu ya. Iya, tapi gue yakin banget ketika orang yang punya mobil kalau ketemu polisi tidur miring-miring itu pasti bukan mobil yang utama. Bukan itu mobil satu-satunya gitu. Iya. Jadi seringkali orang tuh lupa bahwa orang yang punya mobil yang modifnya ekstrim, mungkin nggak enak dipakai harian. Gue yakin itu bukan mobil yang pertama, yang utama. Pasti ada mobil yang lain Mobil gitu yang kan. lain pasti ada. Nah, Tapi ada orang yang cuma punya satu-satunya mobil gitu kan, dibikin-bikin gitu, namanya nyusahin diri. Tapi kan biar keren, biar savage kalau di tongkrongan atau nggak di jalan diliatin orang Nah, gitu. ini penting nih. Dalam seni modifikasi, kasta tertinggi adalah kita harus cari tengah-tengah nih, di mana letak kekerenan sama kenyamanan. Nah, ketika udah nemu tengahnya, itu kasta tertinggi. Itu kasta tertingginya. Nah. Bahkan kan ada syarat dari kompetisi modifikasi apa? Ini bisa jalan ke mobilnya. Bisa Kalau nggak dipakai bisa, harian emang nggak? iya, kalau nggak bisa jalan, out langsung kan. Out. Ada kayak gitu. Jadi kita harus nemu tengah-tengahnya, Pak Robis. Ya, jangan sampai keren itu menanggalkan yang namanya kenyamanan. Tapi kan Nggak boleh. banyak ada yang bilang bahkan bisa di cewek, beauty is pain. Iya. Gitu kalau mau rapih, kalau mau bersih harus repot. Betul, Iya betul. kan? Kita bisa kok jadi keren tanpa harus ngeribetin diri sendiri. Makanya diperlukan yang namanya fitment yang pas. Fitment Gimana yang sih pas. kita mau nyeperin tapi enak gitu. Iya. Defender tuh masih lurus tapi nggak gesrot gitu. Bisa. Lewat jalan tol yang ada jembatan sambungannya nggak tiba-tiba. Andara tuh. Iya, tiba-tiba gitu ya. Nggak bilang. Andara. Kita cek nanti ya plastik yang defendernya lama-lama. Ini kenanya di sini. Kok ini semua tuh? Iya, udah bolong-bolong, Bolong-bolong, udah besot-besot iya. gitu. Pak Robis gila nih sekarang modifikasi mobil juga oke ya? Enggak. Saya lihat teman-teman saya. Teman-teman. Apa kan dulu kan kuliah saya di Bandung gitu. Banyak klub-klub mobil gitu. Yang anak-anak kuliahan bahkan yang dari luar kota. Tapi di Bandung kan banyak klub mobil. Bener. Ikutan lah gitu. Mereka, saya liatin aja. Saya kan nggak mampu saya naik motor, Pak. Oh, sekarang udah punya dong. Udah. Enggak juga, mobil standaran aja. Oh, masa? Iya. Oh, yang kemarin baru beli? Mas. Itu kan standar. Iya. Standar, enak dipakai. Iya, betul. Nah, tapi kalau dari Gofar sendiri, Iya. kan semua mobil Gofar ini masuk di vlog. Eh, Ya sampai ada, maksudnya di jalan pun sampai harus udah siap. Siap. Kalau orang dog-dog ngetok-ngetok kaca itu bukan mau ngebegal, Iya, karena tahu, gitu. nonton vlognya Iya. Gofar gitu kan. Itu lu nggak ada masalah kan dengan nah, ini sih jadi... atau jadi bakal ditandain atau pernah ada kejadian mau dicolong mobil Enggak karena lah, tahu? jadi ada kejadian di mana dulu gue pakai Delica lah. Oke. Delica gue kan emang stand out banget dari jauh gitu kan. Yang warna abu-abu. Abu-abu gitu kan. Iya. Itu Apa ya bilangnya? Bukan abu-abu. Apa ya warnanya itu? Warna apa sih? ya nardo grey lah ya. Nah, Nardo Iya. Grey. Iya. Tapi emang yang gue bikin cat kasar gitu kan. Iya. Emang kiblatnya ke Jepang kan. Kayak dempul lah ya. Kayak dempul ya, kayak epoksi. Dan itu sering banget diposting kan? Sering banget diposting sampai plat-platnya tuh ketahuan lah. Mhm. Gitu. Nah, yang salah satu bikin kejadian gak nyaman adalah ketika pengen jemput pacar yang dulu gitu. Iya pengen jemput aja nggak usah detail banget. Iya. Ya, nggak usah detail banget. Kan jadinya ntar takutnya nonton. Oh iya. Nonton. Iya. Si Teteh nonton. Betul. Jadi Enggak, gue orangnya harus deskriptif gitu. Betul. Biar lo ada bayangan di kepala gitu. Iya. Oh, gue cerita apa gitu. Iya. Cerita. Ya. Oke. Jadi jemput itulah ya. Ya jemput. Nah, tiba-tiba akhirnya ada yang ngikutin pakai motor untuk minta foto. Oh, niatan dia mau minta Iya. foto. Tapi Nah, sebelum itu lu belum tahu kan dia Gua nggak ngikutin tahu, mau nggak ngapain. tahu. Loh, berarti dia tahu kosan. Gitu dong. Langsung ke kosan. Iya, jadi Kan di nggak rumah nyaman. sendiri. Kenapa? Kan di rumah sendiri. Jemput. Oh, dia. jemput. Jemput dia. Oh, bukan pulang. Iya, jemput dia. Ya, kalau pulang mah kita paham kan. jemput. Ya. Akhirnya jadi nggak nyaman kan? Iya. Jadi ngeh Ya, tahu. iya. Nah, sebenarnya trikinya di situ. Cuma ini sering kali terjadi. Gue tuh selalu beli satu mobil Ninja namanya. Oke. Mobil yang nggak pernah dipost. Ya, yang tidak pernah dipost Iya. dan inilah mobil perang sesungguhnya. Tapi ujung-ujungnya pasti akan dipost karena gatel. Iya. Contoh gini. Beli mobil Ninja nih ya. Iya, mobil ninja. Mobil ninja. Keren. Nggak gua apa-apain lah. Nggak ganti velg, nggak apa, standar aja. Cuma kadang-kadang kayak, ini pasti gue nggak betah nih kalau nggak diganti minimal velg aja. Iya. Ya udah, ganti velg aja deh. velg Nggak aja usah deh. ganti yang lain lah. Iya. Nah, ketika ganti velg, kok saya nggak dikontenin ya? Melihat ada kemungkinan itu gitu Iya. ya.
Akhirnya di konten-kontenin juga. Iya, iya, ujung-ujungnya. Iya. Tapi Dan pasti- itu biasanya merembet tuh. Iya. Udah Oh, belok. ini. kurang kayaknya. Iya. Akhirnya di-post semua. Iya. Nah, itu pasti siklusnya kayak gitu. Itu Bang. berapa kali kejadian? Mobil Ninja 4 lah ya. 4. Empat, Berarti lima dari lah ya. sebenarnya dari banyak mobil yang di vlog ini ada 3 di antaranya yang mobil Ninja nih. Enggak, satu. Oh, satu doang. Satu mobil Ninja. Ada satu Oh. mobil Ninja. Yang Iya. akhirnya ke konten. Akhirnya ke konten juga sekarang. Iya, ke konten baru sekarang. 2 mingguan lah ke konten. Orang tahu dong jadinya mobil Ninjanya yang mana. Makanya, tapi sekarang platnya kan ditutup. Oke. Nah, mobil itu kan lumayan banyak sih. Ya, nggak rare juga. Jarang tampil mobilnya. Iya, cuma emang platnya ditutup, terus mobilnya juga warna hitam, velgnya standar. Velgnya standar. Tapi karena orang bisa nandain dari pelek tuh. Nah, bener banget, Gitu, banget. iya kan? Sekarang lagi gantengin mesin, baru gantiin pelek. Nah, ketika gantiin pelek, gue harus siap bahwa mobil ini akan ketahuan sama orang-orang. Ya udahlah, bikin yang lain lagi, stok mobil yang lain Iya, lagi deh. ya gitu mulu aja. Kayak gitu. Nah, berkaitan mengenai velg ini. Nah, Velg ini kan sekarang banyak pengusaha-pengusaha velg di Iya, Indonesia. iya, Baik iya. itu yang ori, ya. baik itu yang KW, Kah? yang KW, Yang KW, yang TW, yang TW. yang Surabayaan, Iya. atau mungkin yang forjet-forjetan. Iya, ada banyak. sekali. Banyak. Itu sebenarnya yang baik itu yang bagaimana atau yang cukup yang perlu untuk keamanan yang gimana sih? Takutnya kadang-kadang ada yang jahat juga bilang ini, ini mah tapi TW-nya TW bagus, bukan ya kan sekali TW ya TW dong. Kalau gua TW ini maksudnya Taiwan ya, Taiwan, bukan. nama orang ya. bukan. Iya, Nah, ini sebenarnya tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau dari gue pribadi, gue tuh selalu bilang sama diri gue ya, Ya, bukan oke. orang-orang gitu kan. Daripada lu punya budget 5 juta, 6 juta beli velg palsu, Oke. lebih baik beli velg kaleng. Oh, dikalengin aja. Atau beli velg lokal. Kalau mobil Camry pakai kaleng jangan dong. Tergantung dandanan, sebenarnya bisa. Tapi kan kita tahu anak-anak yang pakai Camry, pakai Iya, Accord, iya. masa ya dikalengin? Makanya pakai velg lokal kalau mau. Velg lokal. Velg lokal. Oh, udah ada sekarang velg Banyak. lokal. Yang maksudnya yang memang sudah teruji ya? Teruji. Contohnya? Contohnya Turbo Bastard Wheel. Itu bikinan Bikinan gua. Turbo Bastard Wheel. Iya, TBW. TBW. Itu bikin di Pako. Oke. Yang punyanya Pako tuh yang bikin semua Toyota Iya, dan iya. Daihatsu. Oke. OEM-OEM-nya. Oke. Jadi kita bikin di situ Kerja semuanya sama dia. Indonesia. Kayak konveksi lah. Iya, Kita Maklun pesan. lah gitu. Iya, Tapi iya, ini emang Maklun resminya Toyota. Betul. Nah, pakai desain gua dan gua tahu gimana cara ngetesnya jadi semuanya aman. Iya, dan jualnya cuma 6 jutaan lah. Iya, gitu. Iya. Jadi maksudnya daripada maksain TW-TW nggak jelas, betul. lu di jalan tiba-tiba. Betul. Tapi nggak perlu beli velg gue juga Iya, gitu. iya, Yang pasti sih gue tuh selalu bilang daripada lu ngabisin duit untuk velg yang KW gitu, dilihatnya juga KW ngapain? Karena sesungguhnya velg TW KW itu udah kelihatan langsung kan. Kelihatan banget. Kelihatan banget beneran deh. Jadi menurut gue percuma. Dengan warna silver chrome yang terlalu menjulang tinggi gitu. Iya. Tapi enggak tergantung kebutuhan juga ya. Kadang-kadang Oke. tuh orang tuh pertama pakai velg KW itu kayak pancingan untuk beli velg yang asli berikutnya. mau nyoba dulu nih, Gitu. nyoba dulu Iya. nih. Pantes nggak? Tergantung kebutuhan lah. Oh. Cuma kalau dalam jangka waktu lama sih, kalau gue sih tidak menyarankan. Tidak menyarankan Iya. ya, karena nanti kalau tiba-tiba ngambil bahu jalan ada selokan itu gubrak. Iya, aneh. Aneh. Musuhnya tuh balok. Balok musuhnya. Musuh velg tuh balok. Justru balok. Balok. Balok truk yang jatuh nggak sengaja itu. Atau lu tahu nggak sih kalau misal di jalan ada selang yang di perumahan padat penduduk, Iya. suka ada selang besi melimpang kan? Iya, pipa Suka paralon. ada di balok sama balok nih, Iya, iya. biar paralon nggak kena. Iya, iya. Nah itu musuhnya tuh. Musuh velg tuh balok. Bisa bikin peang. Mana pokoknya posisi pulang dari Senopati lagi ya kan? Iya. Nganterin pertama kali. Iya. Belum tahu Medan nih. Kan biasa kantor ke kos-kosan ya Pak Romis ya? Iya. Untung daerah Karet Pedurian Genteng Ijo itu jarang polisi tidur. Belakang ambasador ya? Iya. Cuman agak sempit aja jalanan. Iya. Datang 3:30, parkir paling belakang, besok bangun-bangun jam 11, udah di depan mobilnya. Kok besok bangun jam 11 emang di situ? Tinggalnya bareng? Tadinya mau pulang. Oh. Cuman nggak dikasih izin. Sini aja katanya. Tidurnya pasti di sofa dong. Oh, di sofa. Yang satu di kasur, satu di sofa dong. Sofa. Ya, emang itu harusnya. Iya. Iya. Ngapain satu gitu? Gak bisa. Biar nggak diketok langsung titipin aja kunci mobil sama 20.000 kan gitu. Nih, nanti Bapak geser aja kalau mau geser. Jadi biar nggak usah diketok-ketok saya Pak. Betul. Gitu.
Genteng hijau pride emang. Ajaib emang. Ajaib dulu karet Pedurenan. Dulu ya sebelum masa-masanya apartemen ya? Iya, betul. Karena rumah saya dulu Setiabudi, Pak. Perbanas itu. Iya, Setiabudi Timur dekat SMA 3. Oh, dekat Soto. Iya, dari tahun Soto geprak itu kan? Dari tahun 50-an. Ah. Rumah di situ. Jadi dari nenek kecil sampai Berarti udah apal mati tuh ya gang-gang Perbanas tuh. Apal gila. Apal Pedurenan segala macam Iya, Genteng hijau. iya. Itu apal banget. Udah apal mati gitu daerahnya itu. Udah gang-gang kecilnya yang tembus-tembusannya apal. Iya, jadi aman lah. Kalau misal mau tur ke Setiabudi, hubungi saya aja, Pak. Nggak usah. Sekarang kan sana Banyak posisinya, kos-kosan. iya udah lagi. Kos-kosannya 3 tingkat, 4 tingkat. Iya, kos-kosan eksklusif. Ada orang ngekos harga 8 juta, nggak masuk akal. 8 juta belum tentu kamarnya segini loh. Iya, kamar kecil. Cuman laku full kosannya. Iya. Kerja apa coba? Iya, bener. Kalau kita lihat kerjaannya ngapain? Nyalon mulu. Terus kok liburan sendiri mulu, Pak ya? Iya, liburan sendiri mulu. Oh, mungkin ini kan. Minta tolong fotoin orang mulu. Mungkin backpacker, Pak. Masa sih backpacker? Iya, dia tuh traveler gitu, Pak, seneng alam. Senang alam ya, Iya. independent woman. Kayaknya gitu deh, Pak. Kayaknya ya, Pak. Kayaknya ya. Emang backpacker, Pak, mau nggak mau, Pak. Kan biar Kamu menghemat. nanti kita diserang feminis lagi nih. Masa nggak boleh cewek cakep liburan sendirian? Ya, makanya kan gitu? saya bilang backpacker, Pak. Backpacker, iya. Iya. Tapi liburan itu kadang-kadang suka ketebak. Bali-Bali dulu. Hmm. Habis itu Singapura. Levelnya, Pak ya. Ya, baru habis itu Jepang-Jepangan, baru habis itu Euro trip lama. Ini, Pak. Ini berkaitan dengan mobil juga, Pak. Ada level-level ya, Pak. Mobil. Iya. Mobil-mobil mereka ini ya. LCGC yang awal, Pak. Awal NCGC, berarti Iya. masih kerja. Iya. Juga perawatan muka juga belum terlalu sering. Betul. Kedua tuh bisa HRV, Pak. Oke, itu Iya. satu HRV ya. Iya. Oke. Ini ada beberapa yang tiba-tiba langsung melonjak ke Range Rover Evoque. Wah. Itu kejauhan. Meskipun second. Iya, Iya, tapi kejauhan. meskipun saya kan- Mercy dulu dong. Oh iya. Seri A. A dulu, kalau nggak yang C juga nggak apa-apa. Iya. Warna putih. Iya. Jangan langsung Range Rover Evoque dong. Enggak, ini kita ngomongin soal wanita dan cowok yang berkarir kan, Pak? Betul. Mobil ini kan, Pak. Iya dong, cowok wanita berkarir semua. Langsung kayak Evoque. Iya. Langsung kayak Evoque, Pak. Nah, gitu. ada yang langsung Evoque. Walaupun sih kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting Walaupun gaya. semua orang reviewnya sama tentang Evoque tuh nggak enak dipakai ya. Iya, benar. Iya kan? Tapi kan pride-nya beda. Benar, ketika datang, Iya. udah menetapkan standar awal Iya. gitu. Nggak mungkin makan-makan stick-stick yang biasa-biasa Iya. aja. Harus yang 18-15 tahun lah itu sticknya. Ini ada beberapa level, termasuk yang liburan tadi tuh. Liburan. Iya, liburan kan pertama Bali kan. Iya. Bali terus Singapura kan. Singapura. Terus ya Asia Tenggara dulu Ya, lah. habis itu Jepang lah paling jauh. Jepang, Baru habis itu Jepang Euro lah. trip. Iya. Tiba-tiba posting lagi di Ibiza. Betul. Terus jangan lupa harus pakai quotes motivasi, Pak. Quote motivasi, Iya, terus kayak font misalnya- Instagramnya aneh gitu. Iya. Bukan font standar. Fontnya font aneh gitu. Kalau di Bali jangan lupa pakai hashtag vitamin C, Pak. Vitamin C. Iya, bener. Sama Canggu Life. Canggulan. Iya, jangan lupa tuh, Pak. Mereka biasanya di Canggu Live itu cuma 2 hari doang. Sisanya kan dikerem di Nusa Dua. Iya kan? Karena lagi rapat-rapat di Nusa Dua. Iya, ngapain gitu kan? Kan suka ada ini apa namanya? Suka ada conference gitu. Conference. Dia kan harus bolak-balik hotel ke balai sidangnya, Iya. hotel ke ballroomnya, Ke ballroomnya, bolak-balik. Jadi emang bolak-balik. ribet. Benar Makanya sekali. dikerem di situ. Gitu. Sama pekerjaan kan dikeremnya, Pak. Iya. Iya, emang kita salut Pak sama orang-orang backpacker. Salut Salut, Pak. Orang backpacker salut, keren. Gila, dia nggak punya tripod, nggak punya Nggak. tongsis, tapi bisa foto sendiri, Bisa Pak. foto Dia terus. bawa, kayak kalau nggak salah dia bawa drone nih, Pak, dari sana. Jadi diumpetin gitu orang ya, gini, iya. gini. Kalau pakai Insta360 kali ya. Iya. Ada Keren, masanya di Turki, Kapadokia itu. Ya. Hah? Ya. Itu ada masnya pada sendiri. Padahal kan ke sana tuh rata-rata nggak grup ya. Iya, harusnya ngegrup kan. Ngegrup. Itu keren loh. Di Ballon d'Or itu dia bisa sendiri loh. Iya, backpacker sekarang tuh keren-keren loh. Di Instagram. Saya salut loh. Salut ya. Salut ya sama backpacker itu ya. Duh, habis ini kita diserang nih. Iya, enggak kayak kita ngomongin backpacker. Iya. Tapi berkaitan dengan topik selanjutnya tadi mengenai setelah backpacker ini ya. Iya. Kan kita sering nemuin backpacker ini di dunia malam ya.
Gofar kan selama ini sekarang bahkan ada BA-nya Singaraja. Iya, BA, ya kan? iya. Masih BA kan? Masih. Dia satu-satunya yang bertahan dengan segala badai negara api yang menyerang. Brother Banget kan. Dia I'm stay with Gofar. Iya, ya kan? brother. Di acara-acara musik juga dia mulai menunjukkan tajinya menjadi sponsor, menjadi apa gitu. Tapi kalau dunia malam sendiri Gofar sekarang masih rutin keluar, bukan kerja ya? Emang hangout, chill? Enggak. Jarang. Oh, jarang? Jarang. Kebanyakan kerja doang. Oh, lead karaoke. Ya, atau apapun itu kerjaan. Nah, dulu mungkin sekarang agak jarang ya. Sebelum pandemi, Pak Robis, saya tuh punya ada kerjaan apa ya? Kita bilangnya tuh icebreaker. Icebreaker untuk? Jadi bukan MC, tapi icebreaker. Icebreaker untuk? Jadi gue di-hire. Oke. Buat nyenengin teman-temannya si klien. Teman-temannya Jadi klien. kayak LC, Pak, tapi gue cowok. Bukan kayak, emang iya dong. Iya. Tapi bedanya gue disuruh ngelawak. Bener, iya. Disuruh kayak, "Woi bro!" gitu-gitu. Iya. Lu nge-host lah gitu lah, nge-host lah. Nge-host, dan itu duitnya oke banget loh. Oke banget. Iya. Untuk range pekerjaan yang durasi waktunya paling? Iya, ya sekalian nongkrong, paling sejam 2 jam. Nggak ada ruginya gitu. Nggak ada ruginya, kayak nongkrong dibayar gitu. Nongkrong dibayar. Ada kita bilangnya icebreaker. Icebreaker. Oh, berarti ini ada klien bikin acara dia off air, gathering, karyawan dia. Enggak. Mungkin 10 temennya doang. Di private room, 10 temennya. Gue juga nggak kenal sama kliennya dia siapa. Tiba-tiba kayak nge-hire gue, seakan-akan gue sama temenan sama dia udah lama. Oke. Wah, gue bawa Gofar nih. Iya. Nah. Dan itu emang lu lumayan. kenal sih? Kenal bro, udah datang loh. Terus gue akhirnya kenal sama semua teman-temannya. Itu ada sebelum pandemi lah. Itu kan sudah bisa dipastikan dia dan teman-temannya nih bukan orang-orang biasa. Yang di rumah-rumah mereka itu ada motor metik 8 biji. Bukan punya keluarga, ya punya karyawan. Ya minimal nggak pernah ngerasain yang namanya masukin motor di ruang tamu, Pak ya? Nggak mungkin. Nggak pernah ngerasain gimana rasanya listrik bunyi, Pak? Nggak mungkin dong. Iya. Dia bahkan ada gensetnya sendiri. Iya, benar. Ada kotaknya yang warna merah, orange, hijau. Listrik di rumah kita mana ada kotak begitu? Iya lagi. Nggak ada, ya kan? Nah itu sebelum pandemi banyak. Berarti itu linknya oke-oke juga dong? Iya, dari teman ke teman lah. Ya, dan mereka juga kan pasti mainan mobil. Betul. Banyak loh mobil-mobil yang tidak dikontenin. Iya. Sama mereka itu. Bener. Karena aku buat apa exposure? Iya, gitu. karena buat kepuasan pribadi doang. Itu gitu. loh teman-teman itu yang kalau sekalinya kebuka pagar rumahnya itu ada selang habis kepake. Nyiram tanaman pegawainya. Pagi sama sore. Yang belum diberesin, Bang. Belum diberesin, masih basah. Masih basah. Masih acak-acakan ya, juga. gitu. Ya, tapi itu kerjaan salah satu itu. Nah, kalau misalnya sekarang sih, kalau dunia malam, karena kerjaan aja, mungkin 80% itu pekerjaan. 20% itu emang karena pengen gitu. Kayak misalnya... Rindu. Enggak. Atau ada temen yang lagi main. Ya, gitu. Kalau misalnya sengaja menyengajakan diri untuk nongkrong, itu jarang. Itu mungkin Anda 5 tahun yang lalu. Ya. Ya kan, nggak ada sebab, jarang. nggak ada apa. Cabut pokoknya malam, nggak boleh di rumah. Sendiri datang juga nggak apa-apa. Nah. Kalau sekarang sih enggak ya. Udah capek ya? Capek ya. Enggak, karena lebih pengen kayak minum gitu, pengen dijadwalin aja. Udah sekarang udah mulai lebih sayang sama diri sendiri dengan kesehatan. Iya, betul. Itu setuju. Gua tuh udah ngurangin gula udah lama. Oke. Diet gula udah lama. Bukannya nggak gula banget, tapi gua tuh menseleksi gula yang masuk dalam tubuh gua. Harus worth it. Iya, yang satu alkohol. Kedua nasi. Nggak apa-apa. Ketiga dessert. Sisanya nggak mau. Sisanya nggak usah lah. Dulu tanpa sebab pasti minum soft drink. Iya, nggak. Lagi di bengkel panas, gerakan pasti mesen soft drink. Iya, udah nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau misal kangen ya sesekali lah. Sesekali. Tapi itu pun kangen aja. Kangen. Iya. Tapi itu pun udah dikurangin jauh. Udah kurang jauh. Nah, alkohol tuh untuk yang hal-hal yang sifatnya tuh krusial aja. Bukan occasional lagi ya, krusial. Iya, krusial. Berarti mau tanda tangan dengan klien. Bisa. Iya kan? Kontrak oke nih. Iya. Ditawarin whisky walaupun gitu. Ajar lah. Singkat ajar. Iya. Tapi kadang-kadang kalau lagi kangen kan saya tuh orangnya, Pak, bisa dibilang kalau untuk nge-charge energi adalah dengan menyendiri kan. Oke. Sering banget tuh minum sendiri. Di rumah sendiri. Apa itu untuk, efek dari pandemi juga? Kan pandemi memaksa kita untuk bisa minum sendiri atau di rumah masing-masing. Akhirnya gue tahu diri gue tuh gue bukan ekstrovert. Gue tuh orangnya se-introvert itu. Ternyata. Jadi ketika nge-recharge energi tuh harus saya sendiri. Bahkan sendiri. Nggak mau ada keramaian. Nah, kalau sekarang ada pasangan, ada pacar? Iya. Harus ada momen sendirinya juga loh? Harus ada. Dia di bawah, gue di atas. Atau kebalikannya.
Harus sendiri, nggak boleh. Oh, itu sendiri-sendiri, bukan lagi barengan. Satu di atas, satu di bawah. Oh, enggak. Oh, bukan. Oke. Iya kan kita nggak tahu. Lantai, Pak. Rumah gua kan aku nggak tahu. Lantai, Pak. Iya. Masa satu lantai enggak maksudnya? Iya. Dia di atas, gue di bawah. Oke. Iya. Oh, harus ada momennya gitu ya. Makanya gue selalu bilang sama orang-orang yang dekat sama gue, one day gue menikah. Maksudnya bukan menikah sama dia ya. Yeah. One day gue menikah, gue tuh harus punya satu man cave. Yang lu nggak boleh masuk. Iya. Jadi ketika lu nyari gue nggak bakal keluar, gue di situ. Di situ aja tuh. Nah, lu ketok-ketok Kalaupun nanti ada teman-teman, pasti datangnya ke situ. ke situ. Tapi lu nggak boleh masuk. Kalau masuk pun ketok-ketok dulu. Nah. Iya, itu area safe gue. Iya, Gue harus iya. punya. Daripada gue keluar kelayapan, mendingan gue di situ. Itu teman-teman kamu yang waktu itu nge-hire kamu sebelum pandemi pada punya tuh pas itu. Punya. Manscape mereka masing-masing pada punya tuh. Iya, biasanya bangunannya lain, Pak. Iya. Udah ada yang ngisi juga, Pak. Iya. Udah ada yang ngisi, orangnya dibiayain juga, dikasih Betul, mobil, tuh keren loh. betul, keren. Maksudnya royal ya orang-orang itu ya? Baik. Iya, baik ya. Baik, mereka memerhatikan apa ya? Hajat hidup Orang banyak. orang banyak Iya, gitu. bagus loh, bagus loh. Dia tahu kasihan udah umur segini tapi udah punya anak satu. Iya, gitu tapi kan. lihat pribumi tapi kok anaknya Chinese gitu. Iya. Kalau lu suka gitu, Pak ya? Saya juga ya kadang-kadang kalau lihat yang gitu-gitu mah Baru bisa masuk suka bantu-bantu juga ya orang-orang itu ya? suka ikutan saya Bantunya ngasih lebih ke per bulan atau ke per kedatangan, Pak? per bulan, Pak. Jadi sih kita sistemnya bukan pasca, kita prabayar. Oh, berarti kuotanya unlimited, Pak ya? Unlimited. Oh, kalau per kedatangan kan kuota sekali. Sekali aja kalau per Ini kedatangan. unlimited, Pak ya? Iya. Oh, nyari unlimited. Iya, unlimited. Oh. Bebas kuotanya gitu. Betul. Keren juga sih. Keren juga. Tapi berkaitan tadi dengan dunia malam. Masih ada kaitannya dengan otomotif nih. Iya. Beberapa bulan yang lalu di negara tetangga tuh acap kali terjadi itu. Kasihan yang punya apotik. Oh, ini. Senop nabrak. Ya, dan juga kan banyak, ya nggak tahu lah. Menurut pandangan seorang Gofar Hilman yang juga petrolhead, pecinta otomotif, sebaiknya apa memang sudah tahu takaran diri gitu. Kalau misalkan lagi minum, udahlah gue pakai supir. Kalau nggak pesen taksi online. Gue selalu bilang sama diri gue sendiri, karena gue tuh peminum yang buruk. Gue tuh buruk banget kalau minum. Berarti ada tipe-tipe yang nggak bisa minum setengah-setengah gitu. Iya. Nggak, aku cukup. Nggak ada gitu ya, nggak ada gitu. Nggak. Oh, sikat gitu. Udah kali. Gitu. Udah nggak. Gue nggak lagi-lagi. Wah, parah lo nggak ngargain Gue gua. tuh buruk banget. Oke. Kalau peminum yang baik kan dia akan berhenti ketika dia akan mabuk on the way tipsy. On the way tipsy, bukan tipsy ya, on the way tipsy. Tapi itu kan disupport sama teman-temannya juga. Nah. Kalau teman-temannya kayak juga. Iya, bener juga sih. Udah. Tapi kalau peminum yang baik dia pasti akan teguh. Oke. Udah, Oke. santai. Ya. Nah, gue buruk. Nah. Buruk, gue nggak tahu kapan gue akan tipsy, gue nggak tahu kapan gue akan mabuk. Jadi minum terus. Nah, karena gue tahu orang kayak gitu, sering kali mobil gue tinggal. Gue pakai Grab atau Gokar gitu. Bijak ini. Iya, atau lu yakin dengan tempat itu dengan keamanannya, kan mobil lu bukan mobil, gak ada yang mobil standar. Iya, kadang-kadang lihat tempat juga ya, gitu kan. Kalau misalnya, ini kayaknya tempatnya nggak enaknya dari awal dari rumah. Udah dari pakai taksi online atau minta driver. Iya. Kalau misalnya nggak bisa pakai taksi online. Bahkan gitu. sekarang kan banyak pencurian, bukan pencurian mobil, pencurian velg plus ban. Oh iya, gila sekarang Diganti balok. Iya. Tiba-tiba Diganti. velg hilang sama ban. Iya. Wah, itu berarti yang nyuri tahu kan harga velg. Bener. Dan dia punya knowledge, ini velg asli apa KW. Betul. Karena pernah kejadian, Mbak, di daerah Jakarta Selatan Mall. Oke. Jadi velg saya itu tuh punya yang namanya penutup dop. Oke, dopnya, tengahnya. Iya, aerodis. Iya. Aerodis. Jadi kayak piringan lah Iya. untuk mendinginkan si rem ini gitu kan. Oke, Itu berarti bukan dop yang kecil ya, Bukan, yang gede ya, yang Itu warna hilang. putih biasanya ya. Itu hilang. Itu hilang. Dan satu hilangnya. Kan gue kesel ya, kenapa lu nggak dua? Kalau satu kan gue beli harus pasang. Iya, tetap harus dua kan. Iya, kenapa nggak lu dua-dua aja gitu kan? Kalau mau ngambil dua-duanya gitu. Atau dia udah punya stoknya satu. Oh iya, enggak. Ini gue yakin banget dia buat dicetak. Oh, butuh Buat mal-malan buat contoh. Buat diperbanyak, gue yakin banget tuh. Butuh buat contoh. Iya, gue yakin banget. Sementara kalau dua memakan waktu lebih lama, takut jadi ketahuan. Bener. Mendingan satu buat jadi contoh. Buat mal-malan Bikin dia. mal-malan. Mal-malan tuh apa? Cetakan. Mafia emang. Iya, dan juga dia tahu permintaannya banyak.
Iya, mengenai si makanya. velg gini gitu. Makanya dibikin lah itu 1 biji diambil. Iya, itu bahaya juga tuh ya. Bahaya. Pak Robis pernah ada kejadian yang nggak enak kalau misalnya lagi parkir? Pernah kecolongan nggak? Kecolongan sih nggak pernah. Wah, jangan deh. Karena parkiran aman terus kan. Ya. Parkirannya ya di basement terus. Iya. Ada mobil-mobil tua nih bahkan, Pak. Hah? Itu kuncinya udah mulai agak-agak rusak. Jadi kan udah mau nyoba nih orang. Oh, udah mulai agak dol. Iya, ada agak gedol untuk mobil tua. Iya, mobil-mobil itu jadi digini Iya. tuh udah oblak. Iya, kecuali kalau di parkiran basement kan enak, Pak, kayak Pak Robis. Iya. Kan kalau kita ke mall di basement. Oh gitu. Iya. Basement mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Basement mana, Pak? Kalau boleh Basement tahu? mana aja. Oh. Parkirnya bisa bayar bulanan. Jadi ditinggalin di situ berapa bulan juga nggak Berarti apa-apa. satpam udah sohib dong. Sohib, Bro, gitu, bro. Siap, bro. Siap, gitu. Jadi memang aman dari peredaran orang-orang foto-foto gitu. Iya. Ih, bagus ya. Mas ini terlalu framing, Mas. Padahal hidup saya baik-baik aja loh. Nggak ke arah sana loh. Padahal loh sebenarnya loh. Ya ampun. Nih, sama mau nanya nih. Konten ngobam ini kenapa udahan? Oke. Kan sebenarnya ini salah satu konten yang sangat fenomenal. Iya. Jadi Kenapa? awal-awal buat yang konten musik awal-awal ngobam lah ya di YouTube-an. Iya, dan termasuk lah ya termasuk. semua bintang tamu yang tidak bisa diundang, bahkan waktu itu belum ada Vindes dong. Iya, Belum ada kan? 2015 mulai. Iya gitu, maksudnya mereka itu yang bahkan jarang ada di TV, Iya. mau ada di lu. Iya. Kenapa udahan? Karena saat itu ketika lagi ada badai, Oke. kan puasa konten kan? Iya. Nah. Iya, lu kan puasa semua-muanya. Puasa semua-muanya. Puasa kan? nongkrong juga. Iya, puasa nongkrong, Iya, semuanya iya. puasa. Iya. Nah, akhirnya mencari konten yang memang saya nyaman aja, Pak. Pada per saat itu ya. Iya, per Gua saat nyamannya itu. ini. Nyamannya ini ya. Pertama otomotif ditongolin lagi. Oke. Karena by data dan gue lihat semuanya otomotif tuh nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak Apanya? ngaruh dari serangan-serangan orang-orang yang Oke. itulah. Berarti penontonnya lebih dewasa, lebih bijak lah. Betul, otomotifnya nggak drama. Iya. Otomotif itu nggak drama, jadi Ya kayak karena seru yang aja. nonton lu itu yang pada punya toko, Iya. yang pada punya mobil, sama montir-montir. Bener. Karena kenapa? Nah dari situlah turunannya gue bikin velg. Jadi gue ngeliat data dari sosmed gue. Oke, ini otomotif yang disukain sama orang paling banyak. Terus nggak ada drama. Kenapa nggak gue bikin produk yang berkaitan dengan otomotif? Dan lu juga senang, dan lu juga tahu dunia itu. Iya, gue bikin velg. Nggak akan dibego-begoin lu di dunia itu gitu. Iya, lu juga kalau misalnya beli Android ya, atau misalnya iOS gitu kan, lu pasti nggak nanya ke handphone ini kan, ini yang bikin akhlaknya gimana ya? Nggak bakal. Enggak lah. Nggak bakal. Enggak. Iya, pun dengan velg. Pun dengan velg Pun ya. dengan velg. Tapi kalau sekarang makan apa-apa yang brand-brand berkaitan dengan Israel, buy. Iya, Bisa. Tapi karena memang masif itu sih bentuknya ya. Masif. Kalau Gofar belum segitunya ya. Belum. Nah, karena abis itu keterusan. Oke. Nah, dari otomotif terus bikin konten sama teman-teman SMA. Oke. Nah, karena namanya Green Boys. Mm-mm. Nah, karena mereka yang ya masih nyaman lah ngobrolnya. Ya. Dan lu juga udah tahu lah. Udah tahu. Akhirnya udah keterusan. Nah, jadi Kita- si Gom ini bukan hiatus, emang udah aja. Dipindahin sementara dengan nama lain di Bir Singaraja di YouTube-nya. Oh, di YouTube-nya dia Tapi aja deh. dengan nama lain lah. Oh, dengan nama Ya, lain. dengan Tapi konsep konsepnya juga sama. Dikit-dikit beda lah. Oh, dikit-dikit. Ya, Mirip lah. Gitu. mirip-mirip Tapi lah. mending tayang di sono aja deh Betul, gitu. betul. Biar dia juga seneng nih ada konten lu. Iya, Gitu. Ya dan kan? hitungannya kan di situ adalah profesional kerja. Iya. Kalau di konten gua kan gua harus senang dulu. Iya. Jadi emang harus dibedain. Harus dibedain. Iya. Ya, istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu ya, benar. Tapi kan sekarang udah semua udah membaik. Tapi ya alhamdulillah. Sudah membaik. Alhamdulillah semua. semuanya membaik gitu. Tapi kangen sama ngobam sih. Ngobam tuh konten yang menurut gue tuh gue belajar banyak kehidupan dari para musisi sih di ngobam. Tapi sampai sekarang lu ngikutin musik-musik yang sekarang? Atau kadang kan ada momennya sekarang tuh gini, orang-orang kelahiran 80 atau 90-an awal tuh udah stop sampai musiknya tahun 2000. Betul, itu. Mengulang-ulang itu aja di Spotify-nya dia. Betul, itu benar. Itu kan ya banyak orang yang bilang kebudayaan dan tren itu kan berhenti di tahun 2000 ya. Iya. Sisanya adalah pengulangan dan modifikasi dari Ya, pengulangan itu ya. gitu. Ya sama sih, playlist gue itu aja udah. Iya kan? Nggak berkembang. Nggak berkembang kan? Kalau ditanya orang, Iya. tiba-tiba ada nyanyi anak-anak sekarang, tak segampang. Gua awalnya, siapa? Yeah. Siapa? Gua nggak tahu. Pelan-pelan. Tolong pelan-pelan Iya. gitu. Itu Putri Marino. Bukan Siapa dong. sih? Mahal ini. Tas gampang itu. Mahal ini pacar. Anggi Anggi Marito ya? Anggi Anggi Marito Iya. ya. Nah, itu bukan kita aja, Pak. Anggi juga bilang,
Gue tuh penyanyi aslinya, banyak orang gak percaya. Gue tuh cerita dari si Anggi, dia pernah nyanyi di CFD. Iya, oh iya. Iya, itu keren lagu siapa? Itu lagu gua. Gokil. Bahkan kalau di acara-acara musik aja kan sekarang lihat line up-nya kan kayak di callback yang Tip X lah. Iya. Kapan sih terakhir ngeluarin single terbaru? Nggak tahu lah gua ya. Tip X tuh menurut gua tuh salah satu fenomena band of air di Indonesia ya. Iya. Karena tiap masanya minggu tuh ada gila. terus gitu. Tiap minggu tuh off air tuh gila. Iya. Gokil. Orang tuh paling mengira, hah emang masih ada Tip X? Iya. Wah gila tiap off air penuh terus. Serem. Jadi orang yang ngundang pun udahlah kalau undang Tip X, Changcuters, itu udah jaminan pasti rame. Gitu. Mungkin kan ada beberapa yang worry sedikit kalau misalnya undang Slank, aduh nanti takut kenapa-kenapa gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya Slank gitu ya, atau Om Iwan gitu takutnya. Tapi kalau Tip X, Changcuters, masih aman. Dan mereka tuh full jadwalnya loh. Iya tuh full banget, bahkan sehari bisa 2 kota kalau ngobrol sama mereka ya. Iya 3 hari bisa 5 kota, 3 hari 5 kota tuh gila sih. Gue jadi keinget ini yang dulu lu tiba-tiba kan kayak lu deh kayaknya yang bukan mempopulerkan sebenarnya dia udah populer tapi mempopulerkan di anak-anak zaman now almarhum Didi Kempot. Oh iya sebelumnya dia udah legend emang. Iya udah legend tapi masih yang membawa ke ranah anak-anak muda. Kerana Jaksel ya. Ya kerana Jaksel lah gitu ya. Ya kerana Jaksel lu kan. Tapi emang secara kebetulan aja sih. Karena dari gua itu nggak lama beberapa bulan kemudian langsung synchronize. Itu secara kebetulan aja sih. Secara kebetulan. Karena gini, gue tuh percaya momen ya. Jadi ketika lo berusaha apapun itu gitu kan, ketika momennya nggak pas, mah nggak pas aja. Tapi lu tahu kan, orang ketika mau gitu lu harus create momennya. Kadang-kadang ngebaca dikit, tapi belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Atau kadang-kadang sama sekali nggak berharap apa-apa. Cuma ngerjain yang disuka aja, kadang-kadang ya. Iya. Jadinya ya jatuhnya ketika itu momennya jeger, oh ya udah. Ya udah. Jadi ini pas yang di Kempot kan itu ngobam kan ya jatuhnya. Ngobam jatuhnya. Dari Jakarta cuma bertiga. Ya, itu pas nyampe di sono. Wah, itu tim gue cuma bertiga datang. Bawa kamera sendiri, semua sendiri. Ya, ngevlog sederhana harusnya kan? Ngevlog sederhana. Harusnya kan? Iya, tiba-tiba, wow, 1.500. Keren. Gokil. 1.500 ya datang. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita nanya kan si ngobamnya udah lama nih. Tapi gue mau nanya nih, 3 konten ngobam terbaik versi lu. Wah. 3 terbaik. Menarik. Yang langsung yang 3 ya? Iya, langsung top of mind lu, langsung inget lu. 3 dulu deh. 1 gue pasti tahu. 1 siapa? Oh, 1 tahu siapa? Oke, posisi nomor 3. Posisi nomor 3, Voice of Baceprot. Voice of Baceprot, ya. Bandung. Iya, VOB, yang 3 orang, cewek. Iya, yang band metal gitu kan. Cewek-cewek iya. Hijab dia metal. Bandung bukan sih? Bandung, Garut. Garut. Iya. Oh, kenapa lu? Mereka tuh pure, polosnya pure. Dan mereka sangat passionate terhadap apa yang mereka lakukan gitu kan. Sekarang kan dia udah manggung-manggung ke luar negeri bahkan kan? Iya. Iya kan? Iya, dan gue suka banget dengan apa ya, dengan prinsipnya mereka gitu kan. Sekarang saat itu tuh ketika mereka ada di ngobam gue, ada sponsor produk Singaraja Bir. Oke. Iya. Yang mana mereka udahlah underage, jilbab gitu ya? Enggak underage juga sih. Enggak. Enggak. Dulu pas lu ngobam lu udah 17? Udah. Tapi memang biarkan yang ranah ini ranah gua, lu tuh nggak boleh kesentuh apa-apa gitu. Jadi kita saling menghormati lah. Dan dia oke, manajemennya pun oke. Betul. Dengan image Gofar Hilman gitu. Lu salut akan itu ya. Keren. Mereka tuh bertiga keren. Keren dan mereka punya prinsip yang menurut gua tuh kuat banget. Apa? Ya soal musik ini. Oh, soal musiknya gua harus ya. into di musik. Gitu, dia tuh belajar hampir tiap hari, ngobrol gitu Ngulik, kan. apa segala tinggal macam. satu di apartemen bertiga gitu kan, dan mereka tuh tiap hari belajar. Jadi dedikasi dan pengorbanan itu keren banget. Gede banget. Gue tuh salut sama mereka bertiga. VOB ketiga. VOB. Kedua. Denny Caknan. Denny Caknan. Kenapa? Kenapa Denny Caknan? Karena sampai sekarang nggak ditayangin. Ya nggak ada yang tahu dong sebenarnya. Tapi menurut gue ternyata Ngobam itu ada episode Denny Caknan. Ada. Boleh tahu kenapa nggak ditayangin ya? Iya mungkin dari mereka ya. Semenjak gua ada badai itu. Dari berkaitan secara timeline kayak dari begitu. Dari pihak mereka tuh jangan deh gitu. Tapi gua akan inget terus momen itu. Oke. Secara materi semua aman dong? Aman banget. Oh, aman banget. Aman banget. Oh, berarti ini mungkin memang sikap dari manajemennya aja. Betul, kan ada kebijakannya. Iya, kebijakan manajemen. Iya. Nah, kalau yang pertama. Club Project. Club Project. Om Whiskey the best. Om Whiskey the best. Aduh, saya sering lihat cuma satu lagi.
Wah, yang satu itu sering kemana-mana masih tuh. Sampai detik ini kayaknya nih. Yang satu itu masih harum tuh. Masih. Dengan rambut gondrong nanggung kan. Iya. Karena beberapa kali gue deket sama orang itu kan, kamu kok di YouTube kenal? Itu pernah itu ada irisan-irisan aja. Ada cerita sendiri. Ada cerita sendiri. Itu masih harum. Masih harum, betul. Masih harum. Kenapa Club Project emang dari dulu? Pertama, ini om bertiga tuh emang legend lah ya. Iya. Gue suka banget dengan marketingnya dari awal, apa yang dilakukan di musik dari awal. Karena Club Project itu tuh salah satu band yang dari awal tuh udah mempopulerkan yang namanya copyright dan royalty. Contohnya? Iya. Maksudnya dari apa? awal album 1 itu udah dibikin royalty. Karena zaman dulu itu kan beli putus. Ya, tapi kan balik lagi berarti ke knowledge pemain atau playernya atau musisinya. Iya, tapi dia udah menggaungkan hal itu dari awal. Jadi menurut gue tuh bagus banget. Yang kedua, ya Om Whiskey yang seru aja sih. Lu bayangin ya, gue tuh total ngobrol yang di YouTube yang udah tayang itu 3,5 jam. Iya. Aslinya 6 jam. 6 jam. Kita masih ada momen di mana kayak, tapi kalau di studio mungkin pas setengah jam ya. Sisanya tuh kayak di studio, kayak di ruang tamu, di kantor gua gitu kan. Itu masih ada momen yang masih minum, kelar syuting masih nongkrong lagi. Seiring bertambahnya menit berarti bertambah cheers ya? Bertambah cheers. Iya kan? Kita tuh jadi kayak, wah ini gila nih Om Whiskey. Keren ya sih. Karena lu juga kan mungkin lu adalah lawan bicara yang menyenangkan juga. Iya, nggak tahu juga sih. Makanya mereka bisa betah segitunya ya, dong. nggak tahu juga sih. Tapi mereka seru banget. Om itu seru banget. Club Project ya? Club Project. Nomor gitu. 1 Club Project tuh. Dan cerita mereka tuh seru. Cerita mereka tuh seru banget. Iya, jadi kayak, wah, om. Ya, padahal kalau kita lihat secara musik dan juga di video klip, kayaknya ini om baik-baik. Maksudnya baik-baik dalam artinya, kayaknya yang Senin sampai Jumat tuh ya udah nggak keluar malam gitu ya. Yang pagi-pagi itu ya gitu, hai gitu. Iya. Ternyata itu gitu. Ternyata. Udah banyak knowledge yang gue tahu lah. Terus gue nanya kan, gue kira tuh lagu Yogyakarta tuh sedip itu. Taunya, Pak, kenapa Yogyakarta? Ya enak disebut aja. ya ampun. Sesederhana itu alasannya. Tapi akhirnya turunannya, ya Om Katon kan, ya memang dari awal tuh, sekarang kan sebelum masuk ranah indie yang musiknya bahasa-bahasa baku, puitis itu, iyalah, bahasa-bahasa senja. Om Katon pun sudah melakukan hal itu udah lama. Salah satu lagu yang menurut gue jenius adalah lagunya Terpuruk di Sini. Wah, banget. Ya. Kayak pernah dengar pasti ya. Harusnya. Bayangin refnya adalah kata penghubung di kalimat awal. Kata penghubung di kalimat awal. Adalah kau tuangkan cinta ke dalam tubuh. Adalah dimulai dengan adalah. Itu jarang terjadi di insan musik ini gitu kan. Ya, kalau memang knowledge diksinya tidak banyak juga gitu. Lu bayangin kata penghubung taruh di awal. Adalah gitu. Adalah di awal. Iya. Katon doang yang bisa. Gokil. Kalau mereka bikin reunian atau mungkin sering kok. Bukan, maksudnya di acara-acara konser musik yang rame-rame sinkronis, pesta pora. Iya. Mereka kan jarang jadi lain. Kalau salah sinkronis juga pernah deh. Pernah ya? Iya. Makanya gue tau dari Ucup juga bahwa pemanasan mereka tuh harus yang pumping. Jadi di belakang panggung dia nyetel musik di Bluetooth speaker, dia pumping. Iya. Pumpingnya bukan push up ya, bukan, Mbak. Joget mau mere kalau joget mau. Pokoknya yang penting gue biar adrenalin oke. Iya, baru ke panggung support biar cheers. Support cheers. Bener. Tapi pinternya pemusik atau musisi atau entertainer dulu-dulu ya, mereka pinter menyembunyikan atau membagi yang mana yang konsumsi pribadi kita aja, yang mana ketika kita kerja di depan layar dan lebih tepatnya jago dengan strategi. Ya, jago dengan strategi. Itu Club Project sih the best. Oke, the best ya. Kacau nih orang. Sama terakhir ini, Mas Gofar, saya titip ke Mama Erni ya tadi kan ya. Entar, kan dulu kan memang saya bilang mau ada kunjungan kasih nih ke sana. Karena kata Mama Erni juga, beliau kayaknya nggak apa-apa, saya tunggu Pak Robis di rumah gitu. Dia ada cerita memang ada satu anaknya nih yang nggak kemana-mana. Jangan-jangan Anda lagi. Itu saya memang. Oh iya. Kita ketemu memang baru-baru ya. Iya. Baru 3 tahun terus baru ketemu. Kayak kita lebih cocok jadi ibu dan anak deh. Nah, iya. Kayak obat batuk ya, Pak? Obat batuk ibu dan anak. Oke, nanti kalau boleh saya kalau lagi sana tolong didampingi ya. Saya dampingi, Pak. Iya, Saya nggak bakal lepas, Pak. Saya dampingi terus, Pak. Saya akan keker nih. Iya. Gestur-gestur Pak Robis itu gimana? Iya. Saya akan keker terus. Nanti tolong didampingi ketika saya dampingi pasti. Kita mendatangkan kunjungan kasih. Karena kan kebetulan memang saya nggak bawa kru.
Oh, enggak. Tunggu. Yang namanya kan acara gitu kan kayak gini-gini kan pasti ada kru, Pak. Itu kalau sendiri tuh boleh tahu tuh kunjungan kasih. Loh, karena memang kan kemarin udah ada permasalahannya apa aja. Udah saya catatkan. Jadi kesana nanti memang mau perlu ada beberapa notes sedikit-sedikit aja. Jadi tinggal dicatat doang. Jadi nggak usah bawa kru banyak-banyak. Oh, aman gitu, Pak. Saya punya kru, Pak. Saya bawain semua, Pak. Saya nggak mau merepotkan orang, Mas. Saya nggak mau merepotkan orang. Nggak enak gitu, Mas Gofar. Harusnya kan timnya ngurusin yang lain. Oh iya. Biarin dulu aja gitu ya. Iya. Oh iya, ya gitu. udah deh. Nanti dikabarin ya. Siap. Oke, kalau begitu Mas Gofar, terima kasih banyak. Makasih ya Pak Robis ya. Makasih ya sudah Saya pamit dulu, Pak. Ya. Iya, nanti kalau ke mama saya bilang-bilang, Pak ya. Iya, nanti pasti saya hubunginnya langsung ke Anda dulu dong. Iya. Baru ke... Ntar kita ketemu di Otorepa, tempat umum yang rame, Pak. Dia kalau di foto seru, Pak. Benar. Gitu. Kalau main-main ke rumah tuh nggak boleh ya? Karena kemarin ngomongnya mending ke rumah aja. Dia lebih nyamannya di rumah katanya. Oh gitu. Oh kalau gitu ya udah saya bawa teman-teman saya aja, Pak ya. Iya, nggak apa-apa kalau butuh penonton. Terus saya salamin Pak Robis ya. Iya. Makasih, Pak. Makasih. Yuk, Pak. Mari. Alamat gagal maning ini, Son.